Sabda sederhana, anak-anakku, rakyatku dewasa ini sedang menghadapi maut, menghadapi kehancuran, maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Selamat siang, salam waras. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk ikut serta belajar bertutur kata di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara remaja. Yang terhormat Turunan 32 Kabupaten Pati, beliau Bapak Kasiman beserta staf yang saya hormati, koordinator wilayah Pati Mas Susanto, yang saya hormati koordinator tingkat 2 Kabupaten Pati Mas Widianto, dan kepada Bapak Ibu warga Abdul Quran Sahabat yang saya hormati, serta saudara remaja, putra putri yang berbahagia. Senantiasa rasa syukur tertanam dalam diri kita atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua yang berwujud hidup serta penghidupan hingga kita bisa menjalankan tugas hidup kita ini di dunia. Senantiasa kita meluhurkan nama besar Panuntut Agung Sri Utomo dan Turunan Agung Sri Pawanan yang sinarnya senantiasa menyertai kita di dalam mewujudkan dharma di alam semesta ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, sampai dewasa ini perjalanan serta dharma sudah banyak. Yang pasti di dalam intern atau ekstern. Pada saudara remaja, mungkin banyak yang berpikir nanti akan seperti apa atau nanti gimana. Sedangkan kalau kita mau ingat sabda Panuntut Agung Sri Utomo di dalam Dasawarsa, kami menangis melihat kenyataan masih banyak warga yang dalam menjalankan kerohanian dharma tidak sebagaimana mestinya. Hal itu sabda Bapak sangat jelas, dan di dalam Dasawarsa juga dijelaskan oleh sabda bahwa nama Sri Utama saja diperebutkan. Silahkan bila mana mampu. Hal itu menunjukkan sudah banyak hiruk pikuknya perjalanan
yang pasti semua hal dalam Sata Dharma berujung pada intisari ajaran Sata Dharma, yaitu sujud asal mula terjadinya manusia, di mana pembentukan karakter kita ini akan terbentuk oleh pribadi kita yang dituntun langsung oleh Allah. Karena itu dibutuhkan sebuah ketenangan yang benar-benar tenang untuk menerima sifat agung, rohim, dan adil oleh Allah. Setelah menerima sifat itu, barulah kita mulai menghadap Yang Maha Kuasa. Lalu di dalam perjalanan Sata Dharma di 1967 yang pastinya itu sudah masuk di Sepaona, sabda Sepaona, anak-anakku, rakyatku dewasa ini sedang menghadapi maut, menghadapi kehancuran, maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Anak-anakku, kepada engkau aku harapkan menjadi pelopor dunia, menjadi contoh umat lainnya, tetapi engkau hambur-hamburkan waktunya, tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Sayang anak-anakku, anak-anakku, kenapa masih mengkhawatirkan tentang keduniaan? Tidak usah khawatir. Bila mana kita bersungguh-sungguh mengabdi dengan tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti keduniaan akan melimpah di hadapan. Maka abdikanlah, tugas jasmanimu akan terpenuhi. Kurang lebihnya saudara-ibu, seperti itu yang diabadikan oleh Pak Mahwan. Dari sabda Bapak dan Ibu kita sudah pasti bisa berlogika bahwa perjalanan ini bukan semakin ringan, tapi semakin berat. Karena pergerakan perubahan zaman senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita di dunia ini. Yang pastinya kita harus senantiasa berpegang pada intisari ajaran, yaitu sujud, sujud, sujud. Karena hanya dengan sujud kita bisa menemukan mutiara-mutiara kehidupan. Hanya dengan sujud kita bisa merasakan sifat dari Allah. Hanya dengan sujud kita bisa membersihkan kotoran yang ada di kepala. Karena metodologi sujud yang dijelaskan oleh Bopo adalah benar-benar bisa merubah manusia sebagaimana manusia. Yang pasti manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Untuk adik-adikku remaja yang pastinya perjalanannya masih panjang, dari sekolah, kuliah, nanti bertemu dengan teman-teman yang lain, kembali lagi, yang pasti banyak hal yang bisa mengkotori otak kita, di mana sebuah hal tersebut masuk dari Sato Pranggolo. Oleh karena itu, tekankanlah, paksalah diri kita untuk sujud kepada Allah. Benar-benar sujud kepada Allah hingga kita bisa benar-benar merasakan asma. Karena itu yang dijelaskan oleh
Boyo Suwargi. Bila kita masih kok dari tiga itu menjadi perisai kita, menjadi tameng kehidupan kita. Kita bisa melampaui hiruk pikuknya dunia dengan kekuatan yang maha kuasa. Karena sudah pasti perjalanan hidup kita berbeda-beda. Sujud pula pun sudah pasti berbeda, tergantung tingkat ketenangan kita di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Sujud yang nanti yang sering kita dengar dari bahasa Suwargi, sujud yang tadi itu akan berbeda pula dengan sujud nanti, tergantung bagaimana kita bisa mensikapi keberadaan kita di dunia ini. Di dalam pengamatan sujud yang pasti ada beberapa hal. Dipengaruhi oleh yang pertama tasdumati, yang kedua kemurahan, yang ketiga ketekunan. Hal ini yang kita bisa lakukan ketekunan. Oleh sebab itu, mari kita pada adik-adik remaja bareng-bareng belajar mengabdikan diri kepada Yang Maha Kuasa, mulai dari sujud asal jadinya manusia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang berkenan pada Bapak, Ibu, dan saudara remaja, saya mohon maaf. Selamat siang dan salam waras.